Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempraktikkan alat ukur suhu termometer. Perhatikan alat yang diperlukan adalah termometer yang digantung pada statif. Kemudian kita membutuhkan gelas breaker 2 buah. Kemudian juga kita membutuhkan pemanas Bunsen dan stopwatch untuk mengukur berapa lama air akan mendidih ketika dipanaskan. Kenapa termometer ini saya gantung pada statif? Karena untuk menghindari jika saya sentuh termometer ini, maka tangan saya yang cenderung akan terukur oleh termometer, bukan air yang dipanaskan. Kita akan memanaskan 75 ml air hingga mendidih. Kita ukur suhu dan waktu yang diperlukan. Suhu yang terekam ketika air sebelum dipanaskan adalah 29 derajat Celcius. Ketika air sudah dituangkan ke dalam gelas breaker, kemudian kita panaskan dan kita mulai ukur waktu. Maka suhu akan naik ditandai dengan naiknya alkohol dalam termometer menunjukkan pada skala tertentu. Ketika air sudah mulai mendidih, maka kita matikan pengukur waktunya yaitu stopwatch. Kemudian kita periksa berapa suhu yang terukur ketika air mendidih. Suhu air ketika mendidih adalah 101 derajat Celcius. Berapa waktu yang diperlukan? Perhatikan jarum yang pendek menunjukkan menit, sementara jarum yang panjang menunjukkan detik. Di situ terukur 5 menit. Kemudian pada jarum detik di situ angka 30 dan 35. Setiap garis menunjukkan 1 detik. Terukur di situ 5 menit 31,8 detik. Pengukuran selanjutnya adalah pengukuran volume benda yang tak beraturan. Contohnya adalah batu. Alat yang digunakan adalah gelas ukur dan gelas berpancuran. Kalau kita mengukur volume benda yang beraturan, misalnya balok, maka kita ukur dengan rumus panjang kali lebar kali tinggi. Bagaimana dengan batu? Nah, kita akan menggunakan 2 cara, yaitu menggunakan gelas ukur dan perpaduan antara gelas ukur dan gelas berpancuran. Perhatikan posisi air dalam gelas ukur ini. Di sini tercatat 20, kemudian di atas tercatat 40. Kemudian di tengah-tengah adalah 30. Jadi setiap garis itu mewakili 2 ml. Perhatikan 20, 22, 24, 26, 28, dan 30. 32, 34, 36, 38, dan 40. Berarti posisi air itu berada pada 40 ml. Perhatikan posisi air yang terdesak ke atas dan baca pada posisi berapa air itu. Ternyata air berada pada posisi 50 ml.
hingga ditemukan volume batu adalah volume air ketika batu dimasukkan yaitu 50 ml dikurangi volume mula-mula sebelum batu dimasukkan yaitu 40 ml. Didapatkan volume batu adalah 10 ml. Cara yang kedua menggunakan kombinasi antara gelas ukur dengan gelas berpancuran. Perhatikan posisi air berada pada sebelum mulut berpancuran pada gelas berpancuran. Pastikan air tidak menetes pada gelas ukur. Kita masukkan batu pada gelas berpancuran. Secara otomatis air akan tumpah ke dalam gelas ukur. Tunggu hingga tidak ada tetesan air lagi. Nah, sekarang kita lihat berada pada posisi mana air pada gelas ukur. Ternyata air berada pada posisi 0, 2, 4, 6, 8, 10 ml. Jadi volume batu adalah sama dengan volume air yang tumpah ke dalam gelas ukur. Terukur di situ 10 ml. Jadi volume batu menggunakan gelas ukur dan kombinasi antara gelas berpancuran dan gelas ukur adalah sama, yaitu 10 ml. Itu tadi praktikum yang kita lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.